Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Adrika Fitratul Aini dari kampus IAI Syarifuddin akan mempresentasikan tentang perbedaan K13 dengan kurikulum Merdeka, yang mana tugas ini saya presentasikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam kelas 2D. Nah, sebelum kita memahami lebih dalam lagi apa sih itu kurikulum merdeka dan apa itu kurikulum K13, mari kita pahami dulu apa sih itu pengertian dari kurikulum. Oke. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami sebelum kita menjelaskan tentang apa sih itu kurikulum, pembahasan yang akan pokok-pokok yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan memahami apa sih itu kurikulum, terus bagaimana pengertian K13, terus yang ketiga pengertian kurikulum merdeka, dan yang terakhir kita akan menganalisis perbedaan kurikulum merdeka dan K13. Nah, untuk penjelasan yang pertama, kita akan membahas tentang pembahasan mengenai apa sih itu kurikulum. Kurikulum itu merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Nah, kurikulum sendiri itu adalah suatu perangkat atau suatu sistem dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran. Jadi bagaimana proses pembelajaran yang terjadi biasanya di suatu sekolah itu K13, maksudnya kurikulum itu berlaku. Ada kurikulum merdeka, ada kurikulum KTSP dulu, dan juga ada K13. Nah, kurikulum sendiri itu dirancang atau ditentukan untuk agar suatu pembelajaran di suatu lembaga itu bisa terlaksana secara terstruktur, dan untuk supaya siswa itu lebih cepat memahami pembelajaran yang dipelajari seperti itu. Nah, intinya kurikulum ini tuh adalah suatu rencana pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu akan berlangsung. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Itu adalah pengertian dari kurikulum sendiri. Nah, kurikulum sendiri itu adalah suatu seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran. Jadi apa sih pembelajaran yang akan dibahas? Itu adalah pengertian dari kurikulum sendiri. Apa itu bahan pembelajaran yang akan dibahas? Bagaimana sistem pembelajaran yang akan berlangsung? Itu adalah pengertian dari kurikulum. Nah, setelah kita memahami apa sih itu pengertian dari kurikulum, mari kita lanjut untuk membahas tentang K13 dan juga kurikulum merdeka. Kurikulum 13 atau biasa disebut dengan K13 adalah kurikulum nasional sejak tahun 2013 atau 2014. Jadi sebelum kita ke kurikulum K13, sebelumnya itu ada yang namanya KTSP. Nah, setelah KTSP ini baru ada yang namanya K13. Untuk bukannya KTSP ini itu kurang efisien jadi diganti, tapi lebih tepatnya kurikulum K13 ini itu dirancang untuk lebih menyempurnakan lagi dari si KTSP ini, kurikulum KTSP. Nah, kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 ini jam pelajarannya itu diatur per minggu oleh masing-masing sekolah.
Pendekatan yang diarahkan memakai pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, kecuali pada SD atau MI. Jadi di K13 ini, kurikulum K13 itu berisi tentang rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Terus pendekatan itu diarahkan memakai pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran. Kalau di MTS maupun di MA itu menggunakan pendekatan yang diarahkan memakai pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran. Tapi kalau di SD atau MI maka itu tidak menggunakan pendekatan yang memakai pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pembelajaran. Itu penjelasan tentang K13. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Tujuannya kurikulum merdeka adalah memberi keleluasaan dan memudahkan pendidik menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan fokus pada penguatan karakter. Artinya siswa itu bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dalam kurikulum merdeka, dan guru dituntut bukan hanya bisa menjelaskan, tapi bagaimana caranya guru membangun suatu kelas itu menjadi lebih aktif dan mengaktifkan siswa seperti itu. Nah, untuk perbedaannya K13 dan kurikulum merdeka itu jelas sangat berbeda, karena K13 adalah dan kurikulum merdeka itu belajar mencerminkan evolusi dalam pendidikan Indonesia, sementara K13 itu lebih terstruktur dengan pendekatan kompetensi. Kurikulum merdeka belajar memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas bagi siswa. Jika K13 itu lebih siswa itu, guru itu lebih aktif dalam menjelaskan, tetapi kalau kurikulum merdeka yang mana siswa itu akan menjadi lebih aktif karena guru di situ akan berusaha seoptimal mungkin untuk mengaktifkan siswa. Seperti itu. Sangat berbeda ya untuk K13 dan kurikulum merdeka. Oke, terima kasih. Begitulah penjelasan mengenai perbedaan K13 dan kurikulum merdeka dari saya, Atika Fitratul Aini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.